Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Wisata Ilahi. Nah, seorang pemuda berasal dari Makkah bernama Mus'ab bin Umair datang ke Yasrib pada awal utusan pembawa kabar gembira yang dikenal oleh sejarah Islam. Ia lalu menginap di rumah As'ad bin Zurarah yang merupakan salah seorang pembesar suku Khazraj. Di rumah Zurarah, Mus'ab membuat kamar untuk dirinya sendiri dan dijadikan markas untuk menyebarkan agama Allah dan mengabarkan adanya Nabi Allah yang bernama Muhammad SAW. Maka para pemuda Yasrib mendatangkan untuk mendengarkan seruan dai muda yang bernama Mus'ab bin Umair dengan begitu antusias. Mereka semua tertarik dengan tenangnya pembicaraan dan alasan-alasan yang jelas, sikap yang berwibawa dan cahaya iman yang terpancar dari wajah tampan Mus'ab bin Umair. Hal yang paling membuat mereka tertarik atas itu semua adalah Al-Quran yang ia bacakan kepada mereka dari waktu ke waktu. Ia membacakannya dengan suara yang merdu dan intonasi yang memukau, sehingga hati yang keras menjadi lembut dan meneteslah air mata dari bola mata mereka. Majelis Mus'ab bin Umair senantiasa dipenuhi orang yang masuk Islam dan akhirnya menyatakan keimanan mereka. Nah, suatu hari As'ad bin Zurarah pergi bersama tamunya, yaitu sang dai Mus'ab bin Umair. Mereka berangkat untuk menemui sebuah jamaah dari Bani Abdul Ashhal dan menawarkan kepada mereka ajaran agama Islam. Keduanya lalu melalui sebuah taman milik Bani Abdul Ashhal. Kemudian mereka berdua duduk di tepian mata air yang begitu jernih di bawah bayangan pohon kurma. Lalu datanglah jamaah dari Bani Abdul Ashhal tadi yang telah masuk Islam dan sebagian yang hanya ingin mendengarkan penuturannya. Maka mulailah Mus'ab berdakwah dan memberikan kabar gembira. Semuanya mendengarkan penuturannya Mus'ab dan mereka pun mulai terkesima dengan pembicaraannya. Lalu datanglah seorang menceritakan kepada Usaid bin Al-Hudair dan Sa'ad bin Mu'ad, dan keduanya adalah pemuka suku Aus, bahwa seorang dai berasal dari Makkah telah sampai dekat kampung mereka, dan orang yang telah mendukungnya adalah As'ad bin Zurarah. Maka Sa'ad bin Usaid bin Al-Hudair berkata, "Ya Usaid, temuilah pemuda yang berasal dari Makkah ini yang datang ke kampung untuk membujuk kaum lemah dan menjelekkan Tuhan-Tuhan kita. Halangilah dia dan berilah peringatan kepadanya agar tidak masuk ke kampung kita setelah ini." Ia pun menambahkan, "Kalau saja ia bukanlah tamu sepupuku As'ad bin Zurarah, dan kalau saja ia tidak melindunginya, pasti sudah aku bereskan dia." Usaid lalu membawa alat perangnya. Ia berangkat menuju perkebunan. Begitu As'ad bin Zurarah melihatnya sedang datang menuju ke arah mereka, maka As'ad berkata kepada Mus'ab, "Celaka engkau ya Mus'ab, inilah pemuka suku mereka. Ia adalah orang yang paling pintar di antara mereka dan merupakan orang yang paling sempurna. Ya, dialah Usaid bin Al-Hudair. Jika ia Islam, maka akan banyak orang yang turut untuk masuk Islam. Maka kisahkanlah tentang Allah dengan benar kepadanya dan berilah pemaparan yang sebaik mungkin untuknya." Usaid bin Al-Hudair berhenti di dekat kerumunan. Ia melihat ke arah Mus'ab dan sahabatnya sambil berkata, "Apa yang membuat kalian datang ke kampung kami lalu membujuk orang-orang lemah kami? Jauhilah kampung ini jika kalian masih ingin hidup." Lalu Mus'ab bin Umair menoleh ke arah Usaid dengan wajah memancarkan cahaya iman. Ia berkata kepada Usaid dengan intonasi yang memukau, "Wahai pemimpin kaum, apakah engkau mau mendapatkan kebaikan?" Usaid bertanya, "Apa itu?" Mus'ab menjawab, "Duduklah bersama kami dan dengarkan pembicaraan kami. Jika engkau senang akan apa yang kami katakan, maka terimalah. Jika engkau tidak menyukainya, maka kami akan pergi dan tidak akan kembali." Usaid lalu berkata, "Engkau adil kalau begitu." Ia pun lalu menaruh tombaknya di tanah, lalu duduk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Mus'ab. Mus'ab menjelaskan kepadanya tentang hakikat Islam. Ia juga membacakan untuknya beberapa ayat Al-Quran, maka nampaklah roman kebahagiaan di wajahnya. Ia pun berkata, "Betapa indah kalimat yang telah engkau ucapkan, betapa agung yang engkau telah bacakan. Apa yang kalian perbuat jika hendak masuk ke dalam Islam?" Mus'ab lalu menjawab, "Mandilah dan bersihkan pakaianmu, dan bersaksilah bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Lalu lakukan sholat 2 rakaat." Lalu Usaid pergi ke sumur dan bersuci dengan airnya. Kemudian ia bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusannya.
kemudian ia pun melakukan sholat 2 rakaat. Maka pada hari itu telah masuk ke dalam Islam seorang pejuang bangsa Arab yang terkenal dan seorang pemuka bangsa Aus. Kaumnya memanggil dia dengan Al-Kamil, yang sempurna, karena akal yang cerdas dan kemuliaan keturunannya, sebab ia memiliki pedang dan pena. Selain ia adalah seorang patriot yang tepat melemparkan tombaknya, ia juga adalah seorang yang dapat baca tulis dan sebuah kaum yang sedikit sekali yang bisa baca tulis. Islamnya Usaid menjadi penyebab Islamnya Sa'ad bin Mu'adz, dan keislaman mereka berdua menjadi penyebab Islamnya banyak orang yang berasal dari suku Aus. Karenanya Madinah menjadi tempat yang dipilih Rasulullah SAW untuk berhijrah, tempat berlindung dan ibu kota bagi daulah Islamiyah yang besar. Usaid bin Al-Hudayr begitu mencintai Al-Quran sejak ia mendengarnya dari Mus'ab bin Umair. Ia selalu datang kepada Al-Quran seperti seekor rusa yang haus datang ke tempat air yang jernih di tengah teriknya hari. Ia menjadikan Al-Quran sebagai kesibukannya yang haru. Sejak saat itu, ia hanya menjadi seorang mujahid yang berperang di jalan Allah, atau seorang yang melakukan iktikaf sambil membaca kitabullah. Dia adalah orang yang memiliki suara merdu, pembicaraan yang jelas, senang untuk membacanya. Ia semakin senang membaca Al-Quran jika hari sudah mulai semakin larut, di mana para mata manusia sudah terpejam dan jiwa mereka telah terbang di bawah mimpi. Para sahabat Rasulullah SAW selalu menanti Usaid membaca Al-Quran dan berlomba-lomba untuk mendengarkannya. Usaid termasuk orang yang sering mendengarkan bacaan Al-Quran yang begitu merdu seperti baru saja turun kepada Rasulullah SAW. Nah, penduduk langit menyukai bacaan Usaid sebagaimana penduduk bumi menyukainya. Pada suatu malam saat itu Usaid sedang duduk di teras belakang rumahnya. Anaknya yang bernama Yahya sedang duduk di sampingnya. Kudanya yang ia siapkan untuk berjihad di jalan Allah sedang terikat dengan jarak yang tidak jauh darinya. Maka begitu tenang dan langit begitu bersih, cahaya bintang menyapa bumi dengan begitu tenang dan lembut. Jiwa Usaid bin Al-Hudayr lalu berbisik untuk mengharumi udara yang segar ini dengan bacaan Al-Quran. Maka ia membacakan dengan suara yang merdu. Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Begitu kudanya mendengar bacaan Usaid, kuda tersebut langsung berputar-putar dan hampir membuat tali kekangnya putus. Maka Usaid berhenti membaca dan kudanya langsung diam. Kemudian ia membaca lagi, Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Maka kudanya sekali lagi berputar dengan begitu kuatnya, lebih kuat dari sebelumnya. Kemudian Usaid menghentikan bacaan dan kudanya pun berhenti berputar. Hal itu terus berulang. Jika Usaid membaca lagi, maka si kuda akan berontak dan lari berputar. Jika Usaid menghentikan bacaannya, maka kuda itu akan tenang dan diam. Lalu Usaid khawatir akan anaknya dari pijakan sang kuda. Kemudian ia menghampiri sang anak untuk membangunkannya. Maka pada saat itulah ia menoleh ke arah langit. Ia melihat awan yang seperti payung yang tidak pernah dilihat oleh mata. Di awan tersebut tergantung benda-benda langit seperti lampu, maka seluruh langit menjadi terang benderang. Benda-benda itu terus naik ke langit sehingga tak terlihat lagi. Keesokan paginya ia menghadap Nabi Muhammad SAW dan menceritakan apa yang telah ia lihat semalam. Rasulullah bersabda kepadanya, itu adalah para malaikat yang mendengarkan bacaanmu, ya Usaid. Jika engkau teruskan bacaanmu, pasti manusia melihat mereka sehingga tidak samar lagi bagi manusia untuk melihat malaikat. Sebagaimana Usaid bin Al-Hudayr begitu cinta kepada kitabullah, ia juga amat mencintai Rasulullah. Rasul sebagaimana penuturan Usaid adalah orang yang paling suci dan merupakan manusia yang paling jujur dan beriman saat membaca Al-Quran atau tatkala mendengarkannya. Dan tatkala Usaid memandang Rasulullah yang sedang berkhutbah atau berbicara, Usaid seringkali berharap tubuhnya dapat menyentuh tubuh Rasulullah lalu menciumnya. Suatu kali hal itu pernah terjadi padanya. Nah, suatu hari Usaid sedang berkelakar dengan kaumnya, lalu Rasulullah SAW menyentuh pinggul Usaid dengan tangan beliau.
Seolah Rasulullah menyukai apa yang dikatakan Usaid. Lalu Usaid berkata, engkau telah menyakitiku ya Rasulullah. Rasulullah SAW menjawab, mintalah balas dariku ya Usaid. Usaid berkata, engkau memakai baju dan aku tidak memakai baju saat engkau mencolekku. Lalu Rasulullah SAW mengangkat baju dan dari tubuhnya. Lalu Usaid merangkul tubuh Rasulullah dan mencium bagian di antara ketiak hingga pinggul Rasulullah yang ia berkata, demi ibu dan bapakku ya Rasulullah, ini adalah tujuan yang selalu aku impikan sejak aku mengenalmu. Kali ini aku telah mendapatkannya. Rasulullah SAW membalas cinta Usaid kepada beliau dengan kecintaan yang setimpal. Beliau selalu mengenang masuknya Usaid bin Al-Khudair ke dalam Islam dan pembelaan Usaid kepada beliau pada peristiwa Uhud sehingga ia rela terkena 7 tembakan yang mematikan pada hari itu. Rasulullah juga mengetahui pengaruh dan posisi Usaid di kaumnya. Jika Rasulullah hendak memberi syafaat kepada salah seorang anggota kaumnya, maka Rasulullah SAW akan memberikan izin syafaat tersebut kepadanya. Usaid mengisahkan, aku datang menghadap Rasulullah dan aku adukan kepadanya tentang sebuah rumah yang dihuni oleh anggota kaum Ansor yang amat fakir dan miskin. Kepala keluarga rumah tersebut adalah seorang wanita. Lalu Rasulullah SAW bersabda, ya Usaid, engkau datang setelah kami menginfakkan semua yang kami miliki. Jika kau mendengar rizki yang kami dapat, maka ceritakan olehmu tentang penghuni rumah tadi. Setelah itu Rasulullah mendapatkan harta dari perang Khaybar yang ia bagikan kepada kaum muslimin seluruhnya. Beliau membagikan harta tersebut kepada kaum Ansor dengan harta yang banyak. Dan beliau juga memberikan harta yang banyak kepada penghuni rumah tadi. Aku pun berkata kepada beliau, semoga Allah membalas kebaikanmu kepada mereka, wahai Nabi Allah. Rasulullah menjawab, kalian wahai penduduk Ansor, semoga Allah membalas kalian dengan sebaik-baik balasan. Sebab kalian sepanjang pengetahuanku adalah kaum yang menjaga kehormatan diri dan bersabar. Kalian akan mendapati manusia akan mengikuti kalian dan melakukan kebaikan setelah aku mati. Bersabarlah kalian hingga kalian bertemu denganku lagi. Tempat kalian kembali adalah telagaku. Usaid bertutur, saat kekhalifahan berpindah ke tangan Umar bin Khattab, ia membagikan kepada seluruh kaum muslimin harta dan barang-barang. Ia juga mengirimkan kepadaku sebuah pakaian yang aku anggap hina. Saat aku sedang berada di masjid, lalu melintas di hadapanku seorang pemuda dari Quraisy yang menggunakan pakaian panjang dan besar yang pernah dikirimkan oleh Khalifah Umar kepadaku. Ia memanjangkan pakaian itu hingga menyentuh bumi. Maka aku bacakan kepada orang yang bersamaku saat itu sabda Rasulullah SAW, kalian akan mendapati manusia akan mengikuti kalian dan melakukan kebaikan setelah aku mati. Dan aku mengatakan, benar sabda Rasulullah SAW. Maka ada orang yang menghadap Umar dan memberitahukannya apa yang telah aku katakan. Umar langsung menemuiku segera dan saat itu aku hendak sholat. Ia berkata, sholatlah ya Usaid. Begitu aku usai melakukan sholat, ia mendatangiku dan berkata, apa yang telah kau katakan? Aku pun mengatakan apa yang aku lihat dan apa yang aku katakan. Umar berkata, semoga Allah maafkanmu. Itu adalah pakaian yang aku kirimkan kepada Fulan. Dia adalah seorang anggota suku Ansor yang turut dalam Bai'at Aqabah, Perang Badar, dan Uhud. Seorang pemuda Quraisy telah membelinya dari orang Ansor tadi lalu dipakainya. Apakah kau mengira ucapan yang pernah disabdakan Rasulullah ini terjadi di zamanku? Usaid menjawab, demi Allah, ya Amirul Mukminin, tadinya aku tidak mengira bahwa ini bakal terjadi di zamanmu. Itulah sepenggal cerita dari Usaid bin Al-Khudair. Semoga kita semuanya bisa mengambil manfaat, hikmah dan pelajaran dari sahabat ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.